Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada malam hari ini saya ada terpikir untuk menjelaskan sedikit mengenai terkadang ada itu orang yang bertanya, terkadang ada orang yang mungkin bingung bagaimana itu kalau seandainya ada seorang perempuan itu sudah pernah nikah, kemudian suami yang pertama itu meninggal. Kemudian setelah suami pertama meninggal, kemudian itu si istri tersebut itu nikah lagi. Nikah lagi berarti itu sampai nikah sampai 2 kali. Bahkan nanti misalkan suami yang kedua misalkan meninggal, nanti istri tersebut nanti kalau sudah selesai masa iddahnya nikah lagi. Akhirnya itu nanti si istri tersebut memiliki suami yang kalau dihitung itu bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4 dan seterusnya itu dengan sah. Dan nanti di surga itu bagaimana itu si istri ikut yang mana? Apakah ikut yang suami pertama atau suami yang kedua atau suami yang ketiga? Ini bagaimana untuk menjawab mengenai hal tersebut? Nah, kebetulan saya pernah ngaji nih kitab Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin ini ada di bab Al-Babus Sadisu wal Mi'ah. Bab yang ke 106. Yaitu fil mar'ati idza kana laha zawjani fid dunya. Jadi berkaitan dengan perempuan, seorang istri yang apabila dia itu memiliki 2 suami atau lebih di dunia. Qala al-Faqih, ini berkata siapa al-Faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahullahu taala. Jadi ikhtalafan nasu fil mar'ati idza kana laha zawjani fid dunya li ayyihima takunu fil akhirah. Jadi para ulama itu berselisih pendapat mengenai hukum perempuan apabila di dunia itu memiliki 2 suami atau lebih. Li ayyihima takunu fil akhirah. Ini untuk siapa di antara 2 suami ataupun suami-suaminya yang di dunia itu? Ini untuk siapa ini si istri di akhirat? Karena nggak mungkin. Karena syariat kita itu menolak, jadi nggak mungkin yang namanya istri itu memiliki suami 2 dalam satu waktu, itu nggak bisa. Di dunia juga di akhirat itu sama-sama nggak boleh, nggak bisa. Nah terus untuk siapa itu si istri? Apakah untuk suami pertama, suami kedua, atau suami yang keberapa itu? Qala ba'dhum takunu li akhirihima. Jadi berkata sebagian ulama, si istri itu untuk yang paling terakhir, ya, yang terakhir. Kalau sampai misalkan nikah sampai 3 kali, misalkan suami pertama meninggal, kemudian nikah lagi suami yang kedua meninggal, misalkan ada seorang perempuan itu suami pertama itu meninggal, kemudian nikah lagi, suami kedua meninggal, nanti nikah lagi sampai suami yang ketiga. Nah, suami ketiga ini misalkan meninggal juga, kemudian nggak nikah lagi sampai istri tersebut meninggal. Nah, berarti untuk suami yang ketiga nanti di akhirat. Demikian juga kalau misalkan hanya nikah 2 kali, misalkan suami yang pertama meninggal, kemudian suami yang kedua meninggal juga, kemudian si istri sudah tidak lagi menikah. Ya nanti berarti di akhirat itu untuk suami yang kedua, si istri tersebut. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama itu berpendapat bahwa tukhayyira, jadi perempuan tersebut disuruh milih. Ya, jadi disuruh milih wa fatakhtaru ayyahuma sya'at. Jadi maka si perempuan tersebut itu disuruh milih, ya, disuruh milih untuk disuruh milih di antara suami-suaminya itu, kamu milih yang mana. Nah, begitu. Wa qad ja'a fil athari ma yu'ayyidu qawla kullil fariqain. Ini pada asar ini masing-masing ada yang menguatkan di antara 2 pendapat tersebut. Ini ada sesuatu yang saling menguatkan. Amma man qala hiya li akhar atau li akhirihima. Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri tersebut itu untuk yang paling terakhir li akhirihima, faqad dhahaba ilama
Ini mereka-mereka ini ulama itu yang berpendapat demikian itu bermadhab memilih kepada suatu pendapat yang mana diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari anahu khotobah Umma Darda fa'abat faqalat sami'tu Aba Darda yuhaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mar'atu li akhir zawjiha fil akhirah. Jadi suatu saat ini Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah itu khotobah. Jadi pernah meminang, pernah melamar Ummu Darda, ya, mantan istrinya Abu Darda. Maka sahabat itu jadi ditolak. Jadi Muawiyah itu yang dia itu seorang khalifah, jadi pernah ditolak juga itu oleh Ummu Darda. Itu sahabat jadi menolak itu Ummu Darda. Faqalat, maka kemudian Ummu Darda itu berkata, Sami'tu Abu Darda yuhaditsu anin Nabi. Saya pernah dengar suami saya itu Abu Darda pernah berbicara, yang pembicaranya itu anin Nabi, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu bersabda, al mar'atu li akhiri zaujiha. Jadi perempuan itu untuk yang paling akhir dari suami si perempuan tersebut fil akhirah, di akhirat. Nah, ini sesuatu yang menguatkan pendapat yang menguatkan pendapat yang pertama. Waqala dan kemudian berkata itu si Abu Darda itu kepada Ummu Darda, in aradti ang takuni zaujati fil akhirah fala tatazawwaji ba'di. Jadi pernah dipesenin begitu. Ummu Darda pernah dipesenin oleh Abu Darda, suaminya yang meninggal mendahuluinya itu pernah dipesenin, in aradti ang takuni zaujati fil akhirah fala tatazawwaji ba'di. Jadi kalau seandainya engkau wahai Ummu Darda itu ingin menjadi istri saya di akhirat kelak, maka kamu jangan pernah menikah lagi setelah peninggal saya. Itu kata Abu Darda kepada istrinya itu Ummu Darda. Nah, itulah asar, ya, qaulus sahabah, asar yang menguatkan pendapat yang pertama, bahwa si istri tersebut itu untuk suami yang terakhir. Wa man qala bi annaha tukhira. Adapun orang yang mengatakan bahwa si istri tersebut itu disuruh milih nanti di akhirat. Si istri disuruh milih, kamu milih yang mana di antara suami-suamimu itu. Itu yang menguatkan dari pendapat tersebut, yaitu fadhahaba ilama ruwiya an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha sa'alat an-nabiyya ila akhir. Itu yang menguatkan adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaujin Nabi, bukan zaujatin Nabi, ya. Zaujin Nabi, karena memang sebenarnya dalam kalam Arab itu zaujah itu enggak ada, itu hanya ada pada kalam fuqaha. Jadi biar mempermudah di dalam fikih, dan nanti ada zaujah. Padahal kalau secara bahasa Arab yang asli, yang di Al-Quran, nah itu enggak ada zaujah, itu enggak ada. Nah, zauj itu pasangan. Pasangan itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini sedikit mengenai lughat. Yang menguatkan adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Ummu Habibah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya beliau itu pernah sa'alatin Nabiyya, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, kepada suaminya itu Nabi Muhammad SAW. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Habibah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-mar'atu minna rubama yakunu laha zawjani ayyihima takunu fil akhirah. Kata Ummu Habibah, perempuan di antara kami itu terkadang itu memiliki dua suami, terkadang juga lebih itu. Itu nanti li ayyihima takunu fil akhirah, itu untuk siapa nanti perempuan yang demikian itu di akhiratnya itu untuk siapa? Maka Rasulullah bersabda, tukhuyira fatakhtar, disuruh milih, kemudian istri tersebut memilih yang bagaimana ahsanahuma khuluqan ma'aha, yang paling baik di antara keduanya, di antara suami-suaminya itu yang paling baik apanya, khuluqan, akhlaknya bagaimana, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya, yang paling memenuhi hak-haknya itu ma'aha beserta sang istri tersebut. Jadi nanti milihnya begitu, ya. Tsumma qala alaihi salam dhahaba husnul khuluq
bil khairi dunya wal akhirah. Ala kulli hal, intinya kesimpulannya bahwa kalau ada perempuan itu memiliki dua suami dengan surah, dengan gambaran sebagaimana tadi, itu nanti ada dua pendapat. Pendapat pertama itu adalah untuk suami yang terakhir, ya, suami yang terakhir. Pendapat yang kedua itu adalah nanti disuruh milih. Nanti disuruh milih. Ya, kira demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.